Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin-nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Kita akan membahas satu hadis yang berikutnya, masih berkaitan dengan kisah-kisah nabawiyah. Itu kisah-kisah hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan orang-orang saleh dan keutamaan keimanan mereka dan ketakwaan mereka. Hadis berikut ini yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana secara mujmal, secara global dalam hadis ini akan mengisahkan bagaimana seorang yang mencintai saudaranya, namun bukan karena perkara dunia, bukan pula karena perkara-perkara yang berkaitan dengan duniawiyah, akan tetapi dia mencintai saudaranya sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun melakukan perjalanan mengunjungi saudaranya yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari tempat tinggalnya. Dia mengunjungi saudaranya semata-mata hanya karena kecintaan kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di satu negeri yang lainnya, fi qaryatin ukhra. Artinya saudaranya yang akan dia kunjungi, akhun yang akan dia kunjungi tersebut bukan bertempat tinggal di mana dia mukim atau di mana dia bertempat tinggal, sehingga dia akan melakukan suatu perjalanan jauh untuk mengunjungi saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di satu negeri yang lainnya. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menemui laki-laki ini, untuk menemuinya di perjalanannya. Itu makna madrajatihi, yani fi tariqihi. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan laki-laki tadi, qala, maka malaikat tersebut pun berkata kepada laki-laki tersebut, dan malaikat tersebut menjelma ataupun berwujud seperti manusia biasa.
Maka dia bertemu dengan laki-laki tersebut. Dia berkata, aina turid? Ya, aina turid? Ini kamu ingin kemana? Kemana tujuanmu? Qala, maka laki-laki tadi pun mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin mengunjungi saudaraku di negeri ini. Dia sebutkan nama negerinya, yang itu negeri bukan menjadi tempat tinggalnya. Qala, maka malaikat yang menjelma manusia tadi pun bertanya kembali kepadanya, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha? Apakah ada satu nikmat yang akan engkau kembangkan bersamanya? Apakah ada satu nikmat, ada satu keinginan dari perkara-perkara duniawi yang akan kamu kembangkan bersamanya? Maka dia pun mengatakan, la, bukan karena itu. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wajalla, kecuali karena sesungguhnya aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi pun berkata kepada orang tersebut, fa inni rasulullah ilaika, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui dirimu. Bi anna Allah azza wa jalla qad ahabbaka kama ahbabtahu. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui dirimu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dirimu disebabkan engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena laki-laki ini adalah malaikat yang menjelma seperti manusia yang diutus oleh Allah untuk menemui laki-laki ini yang sengaja dia mengunjungi saudaranya yang jauh dari tempat tinggalnya. Dia mengunjunginya bukan karena perkara dunia. Sehingga malaikat tadi pun bertanya, halaka alaihi min nikmah tarubbuha? Apakah engkau ingin menemui saudaramu tersebut, ingin menemui temanmu tersebut? Ada satu nikmat yang akan kamu kembangkan. Maksudnya ada satu rencana usaha, ingin kerjasama dalam satu usaha. Tidak, bukan karena perkara dunia, bukan untuk mengembangkan satu usaha, bukan untuk kerjasama dalam perkara-perkara usaha, ekonomi ataupun masalah perkara duniawi. Akan tetapi aku sengaja mengunjungi dia walaupun tinggalnya jauh dari tempat tinggalnya, melainkan inni ahbabtuhu fillah, hanya semata-mata yang mendorongku mengunjungi dia, menjenguk dia karena cintaku kepadanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata karena cintanya kepada saudaranya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat ini pun mengabarkan, yang menjelma menjadi manusia, dia mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu. Subhanallah. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini untuk mengabarkan bahwasanya Allah juga cinta kepadamu disebabkan engkau cinta kepada saudaramu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka dari hadis ini bisa kita dapati begitu banyak faedah, di mana Nabi SAW mengisahkan di dalam hadis ini tentang seorang laki-laki yang menjenguk dan mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, kata Rasulullah. Itu satu qaryah, satu negeri atau tempat tinggal yang bukan menjadi negeri tempat tinggalnya. Jadi sengaja dia melakukan perjalanan jauh, mungkin harus menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya untuk melakukan perjalanan mengunjungi saudaranya, dan yang mendorong itu semua hanya semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kagum dengan orang ini. Sehingga malaikat pun mengujinya dan menanyakan kembali niatnya ketika untuk mengunjungi saudaranya. Malaikat tadi pun bertanya, apakah ada satu nikmat yang akan kamu kembangkan bersamanya? Atau dalam bahasa kita, apakah kamu mengunjunginya, menjenguknya, mendatanginya karena memang ada usaha yang akan kalian kembangkan? Atau kamu ingin menanam modal? Atau kalian ingin melakukan kerjasama dalam bidang usaha? Bukan perkara-perkara seperti itu. La. Tapi hanya semata-mata aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesama kaum muslimin yang didasari karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat mulia.
Bahkan kita dapati di dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di antara tanda kuatnya tali keimanan seseorang, dia mampu mencintai sesama saudaranya karena Allah. Dia mencintai istrinya karena Allah. Demikian juga seorang istri mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang famili ataupun seorang saudara dengan saudara yang lainnya, sekalipun mereka senasab, maka tidaklah dia mencintai saudaranya tersebut karena hubungan nasab tersebut, akan tetapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sesama kaum muslimin, tidaklah mereka saling mencintai melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Bahwasanya tali keimanan yang paling kuat adalah seorang yang mampu mencintai karena Allah dan dia juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai akhinya, mencintai saudaranya seperti atau sebagaimana dia mencintai dirinya, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda kekuatan iman seseorang tatkala dia mampu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mencintai dirinya. Lihatlah seorang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bagaimana bentuk pengorbanan dia untuk mengunjungi saudaranya, padahal saudaranya tinggal di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Tidak ada yang mendorong dia kecuali karena dia cinta kepada saudaranya tersebut lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disinilah seharusnya bagi setiap kaum muslimin terdorong untuk saling mencintai dan menjaga hubungan baik di antara sesama kaum muslimin. Apakah mereka itu masih ada hubungan nasab, masih ada hubungan rahim, masih ada hubungan kekeluargaan, ataupun mereka tidak memiliki hubungan nasab sama sekali, akan tetapi Allah telah menyatukan mereka di atas keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga tidak diperbolehkan bagi kita sesama kaum muslimin untuk saling membenci di antara sesama kaum muslimin yang lainnya. Bahkan ini merupakan perkara yang diharamkan. Dan Nabi SAW telah mengingatkan bagi kaum muslimin agar tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling mendengki, karena ini akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan keretakan dari ukhuwah Islamiyah yang seharusnya dibangun oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk saling banyak memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, berusaha saling memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, bukan saling menjerumuskan, bukan saling menjatuhkan, dan bukan saling menghina ataupun membuka aib sesama saudara kita. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, tahadu tahabu, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk saling memberi satu dan yang lainnya, saling membalas kebaikan satu dan yang lainnya, sehingga akan terjalin satu kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuatnya persatuan kaum muslimin, bukan saling membelakangi dan saling cuek ataupun saling membenci, saling tidak memperdulikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk saling memboikot antara sesama kaum muslimin, tidak mengajak bicara dia, ya, berpaling ketika bertemu dengannya, hanya mungkin karena sebatas perkara-perkara sepele, karena perkara-perkara dunia. Kemudian dia berpaling dari temannya, tidak mau melihat wajah saudaranya, melakukan boikot, tidak berbicara dengan saudaranya, tidak memberikan salam ataupun tidak menjawab salam saudaranya. Waliyadzubillah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau SAW bersabda, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Kata Nabi SAW, tidak halal, artinya ini perkara yang haram,
La yahillu lil muslim, tidak halal bagi seorang muslim ayyahjur akhah, dia menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, enggak halal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani kata Rasulullah, mungkin mereka berdua bertemu di satu jalan. Fa ya'ridu hada wa ya'ridu hada, yang satu buang muka, yang lainnya juga buang muka. Waliyadzubillah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya adalah orang yang pertama sekali memulai salam ketika bertemu. Maka inilah dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menebarkan salam di antara sesama kaum muslimin ketika bertemu, sehingga akan terwujudnya saling cinta, ya, saling mengasihi dan menyayangi di antara sesama kaum muslimin, bukan saling membenci. Karena ini merupakan perkara yang diharamkan dan tidak boleh, tidak halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillul muslim. Maksudnya ini perkara yang diharamkan, tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Makanya tidak diperbolehkan. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan perlu kita ketahui, di antara sesama kaum muslimin yang melakukan pemboikotan bukan karena alasan-alasan syar'i, maka sesungguhnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan ditahan. Mereka tidak akan mendapatkan maghfirah, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka mengajukan kepada Allah dengan istighfar mungkin puluhan, ratusan dan ribuan kali, namun Allah tidak akan memberikan maghfirah untuk mereka tatkala mereka masih punya permasalahan di antara sesama saudaranya kaum muslimin, sampai mereka mau islah, sampai mereka mau berdamai. Waliyadzubillah. Ini berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Pintu-pintu surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hari itu, setiap hari Senin dan Kamis, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba, akan diberikan maghfirah, ya. Fayughfaru, akan diampuni setiap hamba, namun la yusyriku billahi syai'a, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka mereka akan tertahan, ya, maghfirah, ampunan mereka akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, demikian juga Nabi mengatakan, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Setiap hari Kamis dan setiap hari Senin dan Kamis tersebut akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Demikian juga kata Rasulullah, kecuali, jadi setiap hari Senin dan Kamis itu akan mendapatkan maghfirah orang-orang yang beriman, kecuali kata Rasulullah, seorang yang masih punya permasalahan antara dia dan akhinya, antara dia dengan saudaranya, ada syahna. Syahna itu baghdha, ya, adawah, ada permusuhan, perselisihan antara dia dan saudaranya. Ini akan, ya, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah walaupun dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengatakan kepada para malaikat yang membawa maghfirah tersebut, Allah akan memerintahkan kepada mereka, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Hendaklah kalian tahan maghfirah untuk kedua orang ini sampai keduanya mau berdamai. Dan Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. Tahanlah maghfirah untuk kedua orang ini sampai mau berdamai, tahan maghfirah untuk kedua orang ini sampai berdamai. Waliyadzubillah. Lihatlah laki-laki yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bagaimana dia rela dan ridho menghabiskan waktunya,
menghabiskan biaya untuk melakukan perjalanan mengunjungi saudaranya yang jauh dari tempat tinggalnya hanya karena cinta dia kepada saudaranya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Namun lihatlah kita dapati sebagian manusia, sebagian kaum muslimin yang menahan dirinya tidak mau mengunjungi saudaranya hanya karena mungkin perkara dia tidak suka kepada saudaranya ataupun dia benci kepada saudaranya, yang itu bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Sehingga dia menahan dirinya, tidak menjenguk saudaranya, tidak mengunjungi saudaranya karena kebenciannya kepada saudaranya, waliyadzubillah. Maka ini satu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam yang memerintahkan kita untuk menjaga persatuan, menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin, ukhuwah Islamiyah. Karena sesungguhnya orang-orang yang berusaha menjaga hubungannya dengan saudaranya, mencintai saudaranya sesama kaum muslimin karena Allah, maka bersiaplah mereka untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus seorang malaikat, yang malaikat tersebut menjelma ataupun merubah dirinya seperti manusia biasa dan mendatangi orang tersebut serta mengabarkan berita dari Allah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini untuk menyatakan dan mengabarkan, menginformasikan bahwasanya aku mencintai si fulan. Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sesama kaum muslimin yang berusaha mencintai saudaranya sama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya mencintai saudaranya karena Allah, bukan mencintai saudaranya karena ada suatu manfaat yang dia inginkan. Bukan mencintai saudaranya, menampakkan kecintaannya karena mungkin dia akan membantu kita. Tapi kalau dia dapati saudaranya tidak bisa membantu kita, maka dia tinggalkan, waliyadzubillah. Maka persaudaraan kita, persahabatan kita bersama sesama kaum muslimin itu bukan karena perkara-perkara dunia, bukan karena dia masih kaya kemudian ketika miskin kita tinggalkan, bukan karena dia masih kuat ketika dia sudah lemah kita tinggalkan. Demikian juga kecintaan antara suami dan istri itu terlihat. Ya, kecintaan antara suami dan istri itu terlihat. Mungkin ketika sang suami mampu bekerja dengan kuat menghasilkan penghasilan yang besar, sang istri pun mengatakan saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala didapati mungkin suaminya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti waktu dia sehat, tidak menghasilkan penghasilan atau ma'isyah yang besar, dia pun mulai berkurang kecintaannya. Maka ini akan terlihat, sehingga sebagian kalangan, sebagian ahlul ilmi mengatakan untuk melihat apakah benar pasangan kita mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ketika kita mengalami kesulitan dan kesusahan. Apakah dia meninggalkan kita ataukah dia tetap mencintai kita dan berusaha bersama kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini kata beliau beberapa faedah yang bisa kita dapati dari hadis tersebut. Kata beliau ataupun kata penulis di sini, fadlul hubbi fillahi wa tazawuri fillahi fa inna Allah ahabba hadzal rajula yuhibbuhu li akhihi wa rahlatuhu ilaihi li ziyaratihi. Jadi kata beliau di antara faedah yang bisa kita dapati dari kisah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bahwasanya keutamaan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki kemuliaan dan keagungan. Orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu balasan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala pun mencintai mereka. Bahkan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala secara khusus akan memanggil orang-orang yang saling mencintai, bukan karena perkara yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipanggil secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan berfirman. Allah Subhanahu wa taala akan menyeru, "Aina mutahabuna bi jalali." Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina mutahabuna bi jalali." Manakah orang-orang yang dahulunya semasa di dunia saling mencintai karena keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka orang-orang yang dahulunya ketika di dunia saling mencintai bi jalali, karena keagungan yang aku miliki, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala.
maka hendaklah kita mencintai saudara kita, mencintai anak kita, atau mencintai pasangan-pasangan kita, mencintai istri kita, ataupun sang istri mencintai suaminya. Hendaklah mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan satu kemuliaan yang akan mereka dapati tidak hanya di dunia, dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu tingkatan yang khusus. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, para nabi, para rasul dan para syuhada, mereka merasa heran karena kedekatan orang-orang yang mencintai karena Allah ini didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan disediakan bagi mereka manabir, yaitu mimbar-mimbar dari cahaya. Ini khusus bagi orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata penulis di sini bahwasanya dari hadis tadi bisa kita dapati fadlul hubbi fillah, keutamaan mencintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga faedah yang lainnya, at-tazawuru fillah. At-tazawuru fillah, keutamaan saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan keutamaan. Mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengunjungi rumah saudara kita, mengunjungi rumah tetangga kita sama kaum muslimin, ataupun ikhwan-ikhwan kita yang mungkin masih tempat tinggalnya masih berada di kota yang sama, tatkala kita menjenguknya, mengunjunginya, janganlah hanya semata-mata karena urusan dan perkara duniawi saja, tapi hendaklah kita berusaha untuk mengikhlaskan dan meluruskan niat kita, karena ini dianjurkan. Ketika kita mengunjungi rumahnya, tidaklah kita mengunjungi rumahnya, karena sesungguhnya tatkala kita mengunjungi rumahnya akan memakan banyak waktu ataupun biaya. Ada waktu yang dikeluarkan, ada waktu yang dikorbankan, ada bensin yang dikeluarkan, gitu ya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan. Maka semuanya itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah pada hari kiamat tatkala semua itu dikeluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengunjunginya karena Allah. Jadi dianjurkan, ini keutamaan. Keutamaan at-tazawuri, fadlut tazawuri fillah. Keutamaan saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengunjunginya bukan karena ingin menyantap makanannya saja, kan gitu ya. Mengunjunginya bukan karena hanya perkara-perkara dunia saja, tapi hendaklah dia mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ahabba hadzal rajul yuhibbuhu li akhihi wa rahlatihi ilaihi li ziyaratihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini, maksudnya dalam hadis ini. Kenapa? Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia melakukan perjalanan itu mengunjungi saudaranya bukan karena perkara dunia. Halaka alaihi min nikmatin tarubbuha, kata malaikat tadi, apakah ada satu nikmat yang akan engkau tunaikan, yang akan engkau kembangkan bersamanya? Tidak. Tapi semata-mata aku mengunjunginya karena Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, masyru'iyatus safari li ziyaratil akh li akhihi fillahi azza wa jalla. Disyariatkannya melakukan safar, disyariatkannya atau dianjurkan melakukan safar atau melakukan perjalanan jauh ataupun safar dalam rangka untuk menziarahi ataupun mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita, dan ini mungkin perkara yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, mereka melakukan perjalanan sampai keluar kota untuk mengunjungi saudaranya, sanak familinya ataupun kerabat-kerabatnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang mendorong kita ketika kita mengunjungi saudara kita sampai di luar kota ataupun sampai di luar negeri? Maka ini harus kita koreksi kembali, dan kita berusaha mengikuti apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang soleh ini, bahwasanya dia mengunjungi, melakukan safar perjalanan, ila qaryah ukhra, sampai kepada kampung yang lain, kepada negeri yang lain, semata-mata hanya karena cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Makanya kata beliau di sini, disyariatkan, dianjurkan bagi kita untuk melakukan safar, mengunjungi saudara-saudara kita, sanak famili kita, karib kerabat kita, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya melakukan perjalanan tersebut kita akan melakukan kesusahan, kita akan mendapati satu kesusahan, kepayahan, kesulitan-kesulitan di dalam perjalanan, biaya yang cukup besar. Namun jika yang mendorong kita hanya semata-mata untuk rekreasi saja ke sana, ini sangat disayangkan. Ini sangat disayangkan.
Karena sebenarnya ya dia tidak akan mendapatkan balasan dari biaya yang dia keluarkan, dari infak yang sudah dia keluarkan. Tapi ketika dia mengeluarkan biaya yang besar tersebut, mengunjungi saudaranya, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda dan akan memberikan kemuliaan baginya di dunia dan di akhirat nantinya. Bahkan dia bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua orang bisa mengatakan saya cinta Allah, tapi kapankah ya dan apa buktinya bahwasanya Allah mencintai kita? Di antara salah satu caranya adalah dengan mencintai saudara kita sama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, qad yursilullahu ila ba'di ibadihi malaikah li iblaghihim ba'dal umur wa la yakunul mablagh bidzalika nabiyyan ya wala rasulan. Ya kata beliau, terkadang Allah Subhanahu wa taala, terkadang ini ya, tidak senantiasa dan tidak terus-menerus. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat untuk menemui sebagian dari hamba-hambanya, sekalipun hamba-hambanya itu bukan nabi, bukan rasul. Paham ini ya? Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan mengutus para malaikat kepada sebagian hamba-hambanya yang beriman untuk mengabarkan sebagian urusan dan perkara kepada mereka, atau untuk mengabarkan kepada mereka perkara-perkara kebaikan. Jadi ya boleh jadi tatkala ada seorang yang menemui orang yang cukup asing, aneh baginya, tapi mengabarkan kebaikan baginya, boleh jadi mereka itu ataupun yang mengabarkan itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Ini boleh jadi. Ya, ini boleh jadi terjadi seperti itu, dan ini tidak hanya terjadi di masa dahulu, bahkan mungkin sampai saat ini mungkin saja dan bisa saja kan begitu ya, akan terjadi kondisi seperti ini di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat kemudian menjelma ya sebagai manusia dan memberikan kabar gembira kepada sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih khusus kepada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya pembahasan kita dari beberapa pertemuan sebelum-sebelumnya, kita membahas tentang hadis-hadis di mana Rasulullah mengisahkan tentang kriteria para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketaatan mereka, kesolehan mereka dan ketakwaan mereka sehingga mereka mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, dan ini merupakan tanda bahwasanya dia adalah wali Allah sampai-sampai dia harus bertemu dengan malaikat dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Langsung malaikat datang kepadanya mengabarkan bahwasanya Allah mencintai dirinya. Masya Allah, ini satu kemuliaan yang Allah berikan dan tidak mungkin didapati oleh semua orang kecuali orang-orang yang benar-benar yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimalnya dan sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dari sini bisa kita dapati bahwasanya terkadang Allah bisa saja mengutus para malaikat untuk menemui sebagian hamba-hambanya yang soleh dari sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan sebagian urusan, apakah itu mungkin perkara yang bisa menyelamatkan dia, atau mungkin dia dalam satu keadaan yang genting kemudian dia benar-benar ikhlas kepada Allah, tiba-tiba datang seorang dan mengabarkan kepadanya satu berita bahwasanya kamu harus kesini dan kesini, dan dia mengikutinya, ternyata dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin yang mengabarkan berita tadi adalah malaikat. Bisa saja seperti itu, tapi tidak semua kasus seperti ini langsung kita klaim dia itu malaikat kan gitu ya, tapi boleh jadi dia itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana laki-laki tadi bahwasanya dia tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang bertanya ataupun orang yang menanyakan tentang perjalanannya adalah dari kalangan malaikat. Dia tidak mengetahui awalnya, tapi tatkala dia mengabarkan saya adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintai dirimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, qudratul malaikah ala tashakkuli fi suratil bashar. Fal malak jaa dzalika ar-rajula fi suratir rajul la fi suratihi al malaikah. Jadi kemampuan para malaikat, faedah yang berikutnya kata beliau, malaikat mampu untuk membentuk dirinya seperti bentuk manusia. Ini mampu malaikat. Jadi malaikat mampu, ya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membentuk dirinya ya dengan bentuk manusia atau dengan bentuk yang lain yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemampuan-kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat, ya diantaranya
Allah memberikan kemampuan bagi para malaikat mampu membentuk dirinya seperti manusia ataupun bisa juga seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah itu seperti hadis yang kemarin, ya, malaikat itu ya membentuk seperti awan, kan begitu ya, berbicara kemudian mengeluarkan suara, ya, iski hadifah fulan, kan gitu ya, siramilah kebun si fulan, seperti hadis yang sudah kita lewati. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir kata beliau, fadlul ikhlas, keutamaan keikhlasan. Jadi tatkala kita melakukan amalan-amalan di dalam ya kehidupan kita ini, hendaklah kita berupaya untuk melakukannya dengan penuh keikhlasan. Demikian juga tatkala kita mencintai orang-orang yang hidup di sekeliling kita, famili kita, pasangan kita, atau saudara-saudara kita, tatkala kita mencintai mereka bukan karena perkara dunia, tapi hendaklah kita tulus benar-benar kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan melanggengkan cinta tersebut sampai di akhirat nanti. Allah akan memanggil kedua-duanya, mana orang yang saling mencintai karena aku, dan dipanggil oleh Allah, kemudian didekatkan dengan Allah dan diberikan, diangkat mereka ya di atas mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan keutamaan bagi orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu. Silakan. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana dengan syaitan? Bahwasanya ada beberapa riwayat disebutkan bahwasanya syaitan juga mampu membentuk dirinya ya tasyakul dengan manusia, membentuk dirinya seperti manusia. Iya, benar. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW seperti yang ditemui oleh Abu Hurairah. Ya, di mana syaitan itu membentuk dirinya seperti manusia dan mengajari Abu Hurairah ayat kursi. Ya, dan mengajari ya Abu Hurairah ayat kursi. Kan begitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa membedakan apakah yang datang kepada kita itu malaikat, apakah syaitan, kan begitu ya? Maka secara zahir, secara lahiriah, seperti yang diceritakan oleh Nabi tadi, bagaimana orang tersebut tidak tahu kalau yang mendatangi dia dan yang mengabarkan kepadanya awalnya dia tidak tahu bahwasanya itu adalah malaikat, kan begitu ya? Hukum asalnya kita hanya mengukurnya dari lahiriah saja. Yang terpenting bagi kita semua harus memiliki satu ya standar ukuran, yaitu syariat. Kalau sampai yang dia beritakan, yang dia perintahkan itu menentang ataupun menyelisih syariat, tidak mungkin itu malaikat, kan gitu ya. Itu mungkin bisa saja, bahkan itu bisa dipastikan adalah syaitan. Tapi jika syaitan memiliki satu langkah-langkah, karena memang syaitan banyak langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, kan gitu ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang begitu banyaknya. Karena sungguhnya ya syaitan itu adalah ya musuh yang nyata bagi kalian. Nah, terkadang memang syaitan memiliki langkah-langkah yang mulus. Awalnya dia memerintahkan manusia, kan begitu ya. Kemudian berdalih ataupun beralasan dengan perkara-perkara yang baik, yang akhirnya nanti dia plesetkan. Nah, disinilah seorang harus benar-benar waspada, kan begitu ya. Makanya kita juga tidak langsung memvonis orang yang mengabarkan, orang asing yang mengabarkan kebaikan kepada kita, tidak langsung kita nyatakan, oh ini malaikat kali ya. Tidak bisa gitu ya. Belum tentu. Tapi bisa saja. Makanya tadi waqad yursilu, kata beliau tadi, terkadang, dan ini tidak bisa dipastikan, dan itu bisa saja. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memiliki satu barometer yang kuat, yaitu syariat, gitu ya. Walaupun awalnya dia mengabarkan satu kebaikan, tapi bisa saja itu syaitan yang lambat laun dia bisa menggelincirkan. Nah, demikian. Nah, ini harus kita harus berusaha kita ikuti terus, begitu ya. Kita ikuti sampai sejauh mana. Ya, seperti saya pernah mendapati ada seorang yang cerita kepada saya di mana dahulunya dia memiliki ilmu ya tahan bacok. Nah, ya tahan bacok. Dia benar katanya, dikeroyok 20 orang enggak kalah, 20-nya yang kalah. Ya, dibacoki enggak apa-apa, dipukuli tidak apa-apa. Ya,
kemudian kenapa ya dia bisa mendapatkan ilmu tersebut? Karena syarat-syarat yang diajukan dari orang makhluk yang datang kepadanya mengatakan bahwasanya jangan kamu sampai meninggalkan sholat. Jika kamu meninggalkan sholat maka ilmu itu akan hilang. Satu saat dia pernah ketinggalan sholat, nggak sholat, dan benar-benar dia kapok, dipukuli, kan gitu ya, benar-benar dipukuli sakit, kan gitu ya, karena meninggalkan satu sholat. Akhirnya dia tidak meninggalkan sholat itu dan ilmunya terjaga. Coba ini lihat, kan gitu ya. Makanya ketika dia datang kepada saya, Ustaz, ya, tapi sudah hilang ilmu itu, kan gitu ya. Semenjak dia benar-benar belajar syariat, dia tinggalkan, walaupun awalnya dia merasa sering didatangi di dalam mimpi, kan gitu ya. Cuma yang membingungkan dia, kenapa syarat-syarat itu harus menjaga sholat 5 waktu? Dan ketika saya tinggalkan, ilmu itu hilang. Nah, maka saya katakan inilah di antara cara-cara syaitan untuk menggelincirkan manusia. Padahal kita ketahui di dalam Al-Quran Allah mengatakan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita sholat itu kan gitu ya, menyembelih ataupun ibadah-ibadah, niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kamu niatnya untuk apa? Oh iya, untuk ilmu itu katanya dia. Dia takut ilmu itu hilang. Maka disitulah syaitan menjaga tersebut. Ya, dia akan bertahan untuk menahan ya kulitnya supaya tidak tergores oleh senjata. Tapi tatkala dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mulai mengkaji ya ilmu-ilmu tentang akidah, keimanan yang benar, maka lambat laun ya ilmu itu sudah hilang dari dirinya. Dan sekarang kalau dipukul sakit sudah. Gitu ya. Iya, dan dia orang Balikpapan sini kan gitu ya. Nah, tapi enggak hadir di sini gitu ya. Pernah juga dia hadir. Nah, demikian. Allah alam bisawab. Jadi itu yang harus kita waspadai. Ya, langkah-langkah syaitan awalnya memang mengajukan syarat-syarat seperti itu. Bahkan saya pernah mendapati di kota Sumatera Utara gitu ya, di Medan, di antara ritual yang mereka lakukan membacakan ayat kursi 100 kali. Sehingga kalau mukul terpental orang. Baca ayat kursi 100 kali. Ini syubhat bagi mereka. Kalau memang ini tidak boleh, ini sesat, ini kan ayat kursi yang dibacakan. Maka saya katakan, tapi pernahkah Rasulullah mengajarkan baca ayat kursi 100 kali? Ya, pernahkah Rasulullah mengajarkan baca ayat kursi 100 kali? Nah, dia mendapatkan katanya si wangsit kan gitu ya, dengan berpuasa, menyepi, menyendiri, diajari baca ayat kursi 100 kali katanya. Sehingga dia memiliki kekuatan. Nah, ini kan perkara bid'ah gitu ya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran Islam, ajaran Rasulullah, maka syaitan yang akan di sana. Bukankah Rasulullah pernah menggaris satu garis? Hada sabili, ini jalanku kata Rasulullah. Kemudian digaris kanan kiri. Ya, ini jalan-jalan, di setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak ke sana. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Rasul mengatakan ini jalanku satu aja. Nah, adapun Rasul menggaris kanan kiri banyak. Ini semua jalan-jalan yang di mana setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak. Maka ikuti jalan ini. Rasulullah membaca firman Allah tadi. Dan sungguhnya inilah jalanku, maka ikutilah jalanku tersebut. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka selain jalan sunnah, ya, selain jalan sunnah yang diikuti oleh manusia, niscaya syaitanlah yang akan mengajak di sana dengan berbagai macam cara apa saja. Ya, demikian juga caranya seperti itu, memberikan kekuatan gaib, padahal itu sebenarnya cuma tipu daya syaitan saja. Paham Pak ya? Nah, demikian. Jadi yang menjadi timbangan bagi kita semua, kita berusaha untuk mengikuti sunnah syariat yang sebenarnya. Insya Allah kita akan terlindung dari tipu daya syaitan tersebut, langkah-langkah syaitan yang awalnya memang kelihatan seperti syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Iya. Gimana mengunjungi saudara dan gimana kalau kita mengunjungi itu karena teman perjuangan dulu masih muda, tapi kita ini niatnya ikhlas tapi tidak terbayang juga karena Allah gitu, tadinya itu karena teman perjuangan aja. Apakah harus diniatkan? Iya harus diniatkan. Ya, jadi innamal a'malu binniyat kata Rasulullah. Sesungguhnya amal-amal itu nanti akan diukur oleh Allah berdasarkan niatnya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Jadi memang harus kita luruskan niat kita. Nah gitu ya, harus kita luruskan. Benar-benar saya ingin mengunjungi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan mengorbankan satu usaha kan gitu ya. Dia akan mengorbankan biaya. Itu tidak akan disia-siakan oleh Allah jika kita mengeluarkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kita berinfak 1000 gitu, dibalas atau enggak Allah SWT? Ya jelas, kita meyakini itu akan dibalas oleh
Allah Subhanahu wa taala mengunjungi teman kita seperjuangan gitu ya. Kita berjalan kaki, itu kan akan mengeluarkan satu tenaga kan gitu ya, kesusahan dan kepayahan, biaya ataupun sampai berkendaraan. Ya, jadi harus kita ikhlaskan karena apa yang kita keluarkan kan tidak kita inginkan sia-sia kan gitu ya. Kita inginkan supaya itu menjadi satu balasan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anfiq ya ibnu Adam, unfiq alaika kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarkanlah biaya wahai anak Adam, niscaya aku akan menambahi, iya, akan berinfak juga kepada kalian. Nah, itu kan satu infak yang kita keluarkan, yang kita inginkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita upayakan ya diikhlaskan. Kalaupun kita tidak mengikhlaskannya, memang tidak ada dosa kan begitu ya. Karena ini awalnya adalah perkara muamalah, cuma kita tidak akan mendapatkan, ya nggak akan mendapatkan derajat yang mulia tadi, tidak akan mendapatkan cinta Allah dan tidak akan mendapatkan balasan dari biaya yang sudah kita keluarkan. Iya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin kecukupan ya. Cukup ya insyaallah. Ya, akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.